back to my YouTube channel Gabut. Jadi di video kali ini gue mau cerita gimana bisa gue terlempar ke Pulau Bangka, gimana caranya gue belajar bahasa Bangka dan terbiasa dengan bahasa Bangka, tips jadi anak rantau, suka duka jadi anak rantau, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Oke, jadi guys, singkat cerita, gue bisa kelempar ke Pulau Bangka itu gara-gara SNMPTN. Pemilihan SNMPTN dari sekolah, gue milih 2 universitas, yang satu di Jawa Barat dan yang satu itu di Bangka. Gue nggak tahu ya waktu itu gue kesurupan apa, gue bisa milih ke Bangka, dan padahal gue nggak tahu sama sekali gitu Bangka kayak gimana. Terus apa-apanya yang gue tahu waktu itu Bangka tuh banyak tempat wisata lah gitu kan, banyak pantai. Itu doang yang gue tahu. Dan pas pengumuman SNMPTN ternyata gue diterima dong di Bangka. Waktu gue pertama kali ke Bangka nih, waktu gue udah mau mulai kuliah, itu gue bener-bener bingung banget karena kalian tahu di Bangka itu kayak bener-bener jarang banget ada orang pakai bahasa Indonesia. Dan waktu itu ospek gue ngedenger orang, ini orang ngomong apa, jangankan gitu deh. Gue pertama kali ketemu ibu kosnya aja, gue kayak nggak tahu dia ngomong apa, gue yain aja anjir. Apa namanya, kayak bener-bener nggak ngerti, bener-bener beda banget bahasanya gitu. Jadi sana itu bahasa daerahnya bener-bener kayak dipakai banget gitu. Kan kalau misalnya kita di Jawa Barat emang bahasanya mungkin rata-rata bahasa Sunda ya, tapi jarang banget kan orang pakai bahasa Sunda. Setiap orang pakai bahasa Sunda gitu pasti kayak yang dipakai sering-sering tuh ya bahasa Indonesia. Nah di Bangka itu bener-bener kayak jarang banget denger orang ngomong bahasa Indonesia. Jadi lama-kelamaan ya gue ngerti gitu. Padahal pertama kali gue lihat di grup ya, nih orang ngechat apa pakai oke, gue kira oke gitu. Padahal itu sebenarnya bahasa Bangka yang artinya kayak cuma imbuhan kayak apa ya, kayak bertanya gitu loh. Ya semingguan gitu gue kebiasa sih bahasa Bangka. Tapi gue belum bisa ngomong. Tapi gue kebiasa ngedenger kayak ada beberapa kata yang udah gue tahu gitu artinya gitu. Gue juga kalau ngomong misalnya di Bangka, walaupun sama teman yang dari Jakarta gitu, kayak gue tetap ngomongnya pakai bahasa Bangka gitu, kayak kebiasaannya kayak gitu. Dan susah banget emang ngomong di sana pakai ngomong Indonesia tuh, emang susah banget. Gue aja yang dari yang dari lahir bukan di Bangka gitu, kayak waktu gue ke Bangka ya gue susah banget ngomong bahasa Indonesia gitu. Terus pertama kali lagi gue pulang ke Bogor, kayak gue kebawa-bawa bahasa Bangka itu setelah gue udah bisa bahasa Bangka lah. Gue tuh di sana itu jarang banget, kalau kayak kita kan ada gue lu gitu ya, di sana tuh jarang mereka pakai ku sama ka. Ku itu artinya saya, ka itu artinya anda gitu, kamu. Gue udah lupa sih tapi pertama kali gue ngomong tuh gimana, cuma emang agak canggung. Terus guys, ada satu bahasa yang dulu enggak sih, sebenarnya nggak satu bahasa, dan ada beberapa bahasa yang gue sebenarnya agak kocak gitu dengernya, kayak gue gak tahu artinya, ternyata bukan itu. Kan bisa di Bangka itu nyebut pacar itu tuh tunang. Jadi kayak gue kira waktu pertama kali orang nyebut tunang tuh kayak ya tunangan yang di Indonesia gitu, udah tunangan, kayak itu sumpah itu kocak banget sih. Tapi padahal sebenarnya artinya tuh pacar. Dan itu gue tahu setelah ya gue nanya gitu, artinya oh ternyata artinya pacar gitu, bukan tunangan yang tunangan kayak yang di bahasa Indonesia gitu. Nah terus pokoknya banyak deh ada bahasa yang apa ya, lucu sebenarnya denger ya, terus dan beda jauh artinya sama yang dari bahasa Indonesia gitu. Terus belajar juga diajarin juga sama teman-teman di sana bahasa Bangka, banyak sih yang diajarin. Terus kayak ya dikit-dikit, terus lama-lama bisa sendiri, terus kebiasa juga ngomong. Oke, jadi guys, gue mau nyoba ngomong di kamera pakai bahasa Bangka. Karena ngajak kawan Ika makan, jam nih Ika nanya, Ika makan dak? Yuk makan siang. Kayak udah tuh kawan Ika yang Ika tanya ya, dia jawab, nak makan di sia, yuk ke sia bayi, nyaman makan di sia. Terus misal yang kedua, yuk kita pergi ke pantai. Udah tuh cemil. Kayak gitu guys, contoh ngomong di Bangka. Gak enak, gak ada temen ngomongnya, jadi agak gimana ya, jadi kayak agak canggung gitu. Yang ada temen ngobrol Bangka juga pasti lancar sih ngomong Bangka, cuma ya segitu aja. Yang penting perkenalan bahasa Bangka ya. Nah lanjut, tentang cerita gue dan kenapa thumbnail gue itu 11 ya, mirip-mirip sama Dora lah ya. Karena waktu gue ke Bangka, jurusan gue tuh emang bener-bener kayak yang petualang, tau gak sih, kayak jadi pertama kali gue di jurusan itu ya, gue tuh bener-bener hitam-hitamnya, bener-bener kayak nggak dekil sih ya, hitam lah karena hitam ya, coklat maksudnya. Itu panas-panasan, terus ikut klub diving, dan itu di situ gue bener-bener gila deh. Kulit gue tuh bener-bener beda banget dari yang pas gue datang pertama kali ke Bangka. Dan kayak gue udah kayak Dora the Explorer, tau gak, kayak gue jalan-jalan mulu di sana. Terus kayak pokoknya kalau ada waktu luang pasti ya jalan bareng teman-teman gitu. Terus lumayan sih, udah banyak tempat yang dikunjungin, cuma emang yang belum semua Bangka gue kunjungin gitu. Jadi kayak gue ke Bangka Barat aja sampai saat ini gue belum pernah gitu. Di sana tuh gue bener-bener banyak banget belajar hal yang
apa ya, ya jadi anak rantau gitu. Misalnya kayak gue harus beli makan dan ini itu sendiri, semuanya pokoknya serba sendiri gitu, walaupun gue ada temen. Nah terus otomatis kalau jadi anak rantau pasti kan ngekos ya, pasti tuh di sana ngekos makan tuh pertama kali gue kesana, walaupun waktu belum ada gas dan lain-lain tuh ya, untuk masak itu gue emang beli sih, dan itu emang lumayan lah borosnya, walaupun di sana terbilang cukup terjangkau sih harganya, harga mahasiswa makanan di sana. Terus tapi mulai kesini gue ada gas, gue tuh masak dan itu lebih irit. Dan menurut gue ya, untuk kalian yang anak rantau mending emang mau beli gitu males masak, mending beli lauknya aja, nasinya masak di kos tuh. Terus manfaatin waktu, bener-bener manfaatin waktu kalian pas ngerantau itu buat explore gitu kayak. Dan itu tuh bener-bener seru banget kalau kalian punya teman-teman yang diajak untuk explore bareng-bareng juga gitu. Kayak gue dulu waktu awal-awal di sana, gue tuh sering banget pokoknya explore kemana-mana bareng teman-teman, naik motor gitu-gitu. Kayak bersyukur juga. Sebenarnya gue nggak tahu jurusan gue yang gue ambil, manajemen sumber daya perairan, itu jurusan yang sering jalan-jalan praktikumnya. Gue nggak tahu sebelum gue masuk ke MSP ini. Dan ternyata pas gue masuk emang waktu praktikum tuh sering banget jalan-jalan. Pokoknya praktikumnya selalu di lapangan dan gak jauh-jauh dari pantai sama pulau gitu. Kayak worth it juga gitu ternyata jurusannya kayak. Oke, jadi gue bakal mau sharing juga suka dukanya jadi anak rantau, supaya bagi kalian yang nonton yang ya bisa tahu gitu suka dukanya jadi anak rantau itu apa. Jadi dukanya dulu aja kali ya. Jadi dukanya jadi anak rantau yang bener-bener nggak ada keluarga, bener-bener nggak ada siapapun di sana. Itu kalian tuh bener-bener kayak kadang apa ya, bukan kesepian sih. Jadi misal contoh nih, gue dulu waktu pertama kali gue ospek ke Bangka, dan gue kan belum kenal siapa-siapa ya, gue cuma punya temen, dan itu tuh beda jurusan, temen yang dari Bogor juga gitu, dan itu beda jurusan. Nah kan otomatis jadwal kuliahnya beda dong gitu. Terus gue waktu itu udah waktu itu masuk pertama kali kuliah, itu gue benar-benar gak ada tebengan, padahal kayak mungkin bukan gak ada tebengan, kayak gue jalan kaki dari kos dari kampus ke kos gitu, walaupun kos gue ya nggak terlalu jauh lah. Kayak ada aja gitu saat dimana gue kayak ngerasa gue gak punya temen gitu di sana, kayak gue gak punya siapa-siapa, gue kesepian, kayak gue sendirian gitu. Terus waktu gue yang jalan kaki itu kayak gue ngerasa jadinya anak rantau, maksudnya susah gitu, nggak ada kendaraan di sana, belum kenal siapa-siapa, belum kenal temen, padahal banyak teman satu jurusan yang sendirian gitu. Tapi karena gue belum kenal tadi gitu, jadi mungkin ya gitulah, jadi nggak enak kan ya kalau belum kenal padahal satu jurusan gitu. Terus suka dukanya lagi jadi anak rantau nggak punya kendaraan, ya gitu. Jadi waktu itu, jadi tiap minggu gitu teman-teman gue tuh yang orang Bangka yang ngekos, orang Bangka tapi ngekos, itu mereka pasti pulang kan ke rumah mereka tiap weekend. Nah gue tuh pokoknya ngerasain susahnya gue makan tuh tiap weekend aja. Jadi kayak gue mau beli makanan, mana di Bangka itu dulu gak bisa, belum ada Grab kayak gitu-gitu, belum nyampe gitu kan waktu gue tahun 2017. Sampai kayak apa ya, pokoknya gue makan mie mulu deh di sana. Kayak pokoknya waktu weekend deh sih, lebih banyaknya waktu weekend tuh pasti gue makan mie. Terus kayak ya soalnya waktu itu belum ada gas dan belum bisa masak, jadi yang bisa disimpan lama ya cuma yang instan gitu, kayak mie instan, bubur instan gitu-gitu. Yang ya tapi kan gak enak gitu ya, butuh makanan yang bener juga gitu. Itu pokoknya mereka tiap weekend mereka pulang, dan gue nggak punya temen buat nganterin gue beli makanan ke depan, dan gue nggak mungkin juga dong jalan sendirian. Ditambah lagi pas hari Minggu itu sekitaran kos gue itu rumah makan gak ada yang buka sama sekali, bahkan warung makanan minuman gitu itu juga nggak buka gitu waktu hari Minggu. Dan itu pokoknya gue hari Minggu ya bener-bener kayak gue udah terpuruk banget waktu awal-awal gue kuliah tuh hari Minggu. Nah tapi kesana-sananya setelah gue udah punya temen, udah akrab kayak terus gue udah ada gas juga di kos, jadi bisa masak dan bisa beli bahan mentah masak gitu. Terus kayak terus kayak ada juga kan yang nggak pulang ke rumahnya kalau weekend, itu kadang minta antar gitu karena udah kenal. Nah pokoknya waktu awal jadi anak rantau tuh susah sih. Tapi sampai saat ini juga, sampai terakhir gue di Bangka itu, gue sempat ngerasain sih yang namanya susahnya jadi anak rantau tuh. Kayak pokoknya mau kemana-mana nggak enak, nggak ada kendaraan gitu. Kayak juga waktu itu gue pulang dari pulau, acara dari diving club, itu gue pulang dari pulau sekitar jam 9 malam, dan itu teman-teman satu klub gue itu benar-benar udah ada tebengan masing-masing, dan ada juga yang dijemput sama temen kosnya gitu. Kayak gue nggak tahu nih gue harus pulang sama siapa, nggak mungkin kan gue jalan kaki malam-malam. Gue di situ kayak benar-benar pengen nangis, gue pengen marah aja rasanya. Kayak ini susah banget sih, nggak ada kendaraan di sini, jadi anak rantau nggak ada kendaraan tuh susah banget, susah mau pulang aja susah gitu, kayak harus nunggu orang juga. Nah tapi sukanya jadi anak rantau itu bisa ngelatih kemandirian, terus ya belajar hidup sendiri, terus belajar ngatur keuangan sendiri, ngatur makan, terus ya pokoknya apa-apa sendiri kan. Kalau misalnya di rumah orang tua ya pasti makan juga masih dimasakin gitu. Terus
sukanya lagi jadi anak rantau itu bukannya apa sih, tapi lebih bukannya bebas karena apa-apanya ya, tapi bebas aja kayak mau main kemana-mana gitu. Terus sukanya lagi ya itu tadi sih, karena jalan-jalannya, karena punya temen yang suka jalan, maksudnya mau juga gitu jalan-jalan. Pokoknya buat yang mahasiswa baru, kalau misalnya kalian anak rantau, yang harus kalian lakuin itu cari temen waktu, pokoknya manfaatin waktu ospek tuh, bener-bener dimanfaatin banget untuk kenal sama orang. Karena sekarang gue berdasarkan pengalaman gue ya, kayak ternyata ospek tuh penting gitu. Gue kira kan ospek cuma apa ya, cuma sekedar gitu-gitu doang, kayak nggak ada manfaatnya, dan ternyata ada gitu loh. Gue dari ospek itulah gue ketemu teman-teman. Dan yang kedua itu syarat itu kalau lebih bagus ya temennya itu satu jurusan sama yang jurusan yang kalian ambil, karena itu bakal menolong kalian banget untuk ngejalanin hari di sana gitu. Ini kalau emang di sana di tempat rantau bener-bener nggak ada angkot, nggak ada Grab, kendaraan kayak gitu tuh nggak ada, usahain punya satu kontak ya. Jadi kan tiap daerah pasti adalah yang suka nganter-nganter ya. Nah itu kalian usahain punya satu kontak yang buat anterin kalian ke bandara atau ke terminal atau kemana pun itu. Tuh pernah waktu gue mau pulang ke Bogor, gue tuh di Bangka, kebiasaan gue di Bangka, gue berangkat dari kos itu sejam sebelum, karena bandara sama kos gue itu walaupun jaraknya lumayan, tapi karena nggak macet itu jadi cepet gitu. Jadi gue sejam sebelum berangkat tuh, sejam sebelum pesawatnya berangkat itu gue pasti jalan dari kos ya sejam sebelumnya gitu. Salahnya gue ngandelin Grab gitu, yang bukan Grab sebenarnya namanya dulu tuh, kayak apa ya, gue lupa namanya, tapi yang mesen-mesen kayak gitu juga. Dan gue ngandelin itu, gue hampir gue ketinggalan pesawat itu karena supirnya tuh yang gue pesan lewat itu tuh nggak ada yang mau ngambil gitu. Dan waktu itu emang lagi hujan, terus gue ya gitu deh, nggak ada yang mau ngambil gitu kan, karena jauh juga mungkin pesawat udah mau berangkat. Terus akhirnya gue scroll lagi, gue inget tuh gue pernah nih mesen semacam Grab di sana, dan itu gue bener-bener gue udah berdoa banget itu dia masih aktif nomornya, dan ternyata bisa tuh. Jadi gue walaupun tarifnya lumayan ya, tapi lebih mahal di Jakarta sih, dia mau akhirnya tuh mau ngejemput gue. Dan gila sih itu, gue pas nyampe bandara pesawatnya udah mau berangkat. Gila nggak sih? Gue kalau ketinggalan pesawat gue sedih banget gitu. Susahnya gitu sih, susahnya jadi anak rantau, kayak harus apa-apa sendiri, ngapa-ngapain sendiri, mau minta antar teman juga nggak enak kan. Kayak kalau nggak salah pulang pas hari kuliah deh, maksudnya masih masuk kuliah gitu, jadi nggak mungkin lah gue minta antar temen gue untuk ke bandara. Ya udah, susahnya cuma itu sih kalau yang gue rasain. Susahnya cuma di sedihnya itu waktu kalau nggak ada kendaraan dan gue butuh kemana-mana, itu susah banget sih. Jadi intinya jadi anak rantau itu banyakin relasi, banyakin teman. Jadi guys, misal kalian adalah anak rantau dan kalian punya kendaraan yang memungkinkan bisa dibawa ke tempat kalian merantau, itu lebih baik kalian bawa kendaraannya, karena secara menurut gue pribadi sangat susah jadi anak rantau kalau nggak punya kendaraan di sana. Karena ya, walaupun ada gitu temen yang bisa, maksudnya yang mau nebengin atau yang mau nganter gitu, ada aja kalanya dimana kalian bakal ngerasa nggak enak gitu sama teman kalian atau sama siapapun itu untuk nganter ke sana sini gitu. Sebenarnya ya pasti adalah rasa nggak enaknya ya. Jadi kalau gue, secara gue pribadi, kalau gue bisa bawa gitu kendaraan satu ke sana, itu pasti gue lebih memilih untuk membawa sih, walaupun ribet. Oke, itu dia guys, tips yang bisa gue kasih, pengalaman yang bisa gue sharing, suka duka yang bisa gue sharing ke kalian yang mungkin bakal jadi anak rantau juga gitu. Segitu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka videonya. Kalau videonya bermanfaat juga. Bye-bye!